Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanen Reza Ningtyas dari kelas 12 IPA 2. Ada Raisa. Bener-bener. Saya akan menceritakan sedikit kisah saya di pondok pesantren Al Zaitun, nggak bohong. Saya akan menceritakan sedikit kisah saya di pondok pesantren Arisalah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Kanen Reza Ningtyas. Saya lahir dari kota Depok 24 Juni 2006. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki adik bernama Konita Riadana Aisyah. Kita berjarak 2 tahun, dia 2008. Dan apa ya? Maya udah belum? Belum lanjut ke cerita saya. Sekitar tahun 2018-2019 gue cium lo Naila. Bermulai dari kisah saya di tahun 2018-2019, saya memiliki satu kejadian yang ingin saya ceritakan. Ini kejadian sedikit horor atau sedikit seram. Saya memiliki teman seperjuangan saya mungkin, atau teman sekelas saya atau seasrama saya, itu yang bernama Zahra. Saya lupa namanya tapi namanya Zahra. Dia itu anaknya agak sedikit sensitif dengan yang berbau horor. Zahra itu orangnya sering sekali melihat hal-hal yang berbau horor. Dia memang punya teman horor, jadi dia sering sekali menceritakannya ke saya. Karena dia sering menceritakannya, jadi saya ikutan kena gitu. Ya sebenarnya nggak ikutan kena, jadi kayak sering. Emang dari dulu sering sih, jadi tapi ya kayak masket gitu. Selanjutnya saya akan menceritakan kejadian horor saya yang saya ada salah guys. Ibu kecium salah. Oke, saya akan menceritakan kisah horor saya. Sebenarnya sih nggak horor-horor banget, jadi kayak jangan takut aja sih, yang penting ya Bu ya. Jadi di sekitar bulan Oktober itu saya mengalami kejadian. Kalau kayak saya sering, bukan kejadian sih, lebih kayak saya itu tipe yang kayak ada yang nempel saya, terus saya tiba-tiba kayak sesak napas gitu, kayak asma tiba-tiba. Tapi itu karena ya ketempelan itu gitu. Itu sekitar bulan Oktober pertengahan ya, tanggal 22, 24 gitu. Emang di hari-hari itu tuh baru banget ada kejadian yang tenggelam di empang di danau deket pesantren saya. Jadi mungkin dianya marah, karena dia marah mungkin gitu, jadi ya kena kita, tapi saya agak tersiksa ya karena dia itu. Namun setelah kejadian itu saya nggak kuat. Zahra juga mengalami, tapi dia karena sering sekali mengalami, jadi kayak terbiasa dan kayak biasa aja. Kayak selanjutnya sekitar di awal November itu saya udah mulai gak kuat kan. Saya mengajukan diri untuk pulang ke rumah, libur sekitar 1 bulan. Saya nggak masuk pesantren, saya libur dari semua pelajaran, dari semua pengajian yang ada di pesantren, karena saya nggak kuat.
saya nggak kuat banget dengan kejadian itu. Ya saya udah terbiasa sih sebenarnya dari kelas 5. Namun ini kayak benar-benar bikin saya setiap hari tuh nggak tenang buat belajar gitu. Jadi agak membuat saya lelah. Dan pada akhirnya setelah 1 bulan saya libur dan kembali lagi sekitar Desember awal untuk menjalani ujian pondok, ujian sekolah, semua ujian. Akhirnya saya keluar dari pondok, resmi keluar itu di bulan Januari di semester 2. Dan akhirnya saya pindah ke sekolah SMP saya yang bernama Alusna. Ya udah, akhirnya saya tenang di SMP saya itu, MTS itu, dan tidak mengalami kejadian apapun. Tapi meskipun masih ada sisa-sisanya, tapi tidak separah yang saya alami di pondok. Seperti itu. Sekian cerita pengalaman saya di Pondok Pesantren Arisalah. Bye. Saya banyak sih kenangan yang saya ambil, kenangan terindah, cuman beberapa persen saja, mungkin kayak 30% atau 40% doang. Sisanya kayak beberapa gak banget bad. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.